Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sekarang kita lanjutkan Fawaqihul Janiyah halaman 42 yang agak bawah ya. Namun sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan untuk para orang tua, orang yang berjasa terhadap kita, semua donatur al-aziz, khusus untuk muassis Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, wa nakhussu khususan ila roh muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa jamil ulama min Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang wawa kismani bil istiqra itu ya. Wawa dan bermula mubtada. Kismani itu ada dua bagian. Bil istiqra'i dengan penelitian. Zahirun wa mudmarun. Zahirun yaitu mubtada isim zahir. Kemarin sudah disebutkan isim zahir itu apa? Ma dalla ala musammahu min ghairi qaidi takallumin au khitabin au ghaibatin. Dan itu harus kalian langsung hafal kan gitu kan. Wa mudmarin dan isim mudmar atau isim dhamir yaitu madalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin gitu loh. Munfasilun yaitu dhamir munfasil. Wa taqaddama dan betul-betul telah lalu apa bayanul murad menjelaskan yang dimaksud bikullin dengan masing-masing satu minhuma dari zahir dan mudmar. Fal mudmaru maka bermula mubtada isim dhamir. Itsna asyara itu ada 12. Apanya dhamiran munfasilan, dhamir munfasilnya. Ini langsung dijelaskan aja. Mubtada terbagi dua. Pertama mubtada isim dhahir, yang kedua mubtada isim dhamir. Nah, mubtada isim dhamir itu adalah khusus dhamir munfasil. Nah, dhamir munfasil itu jumlahnya ada 12. 12 itu mana aja? Itsnani bermula yang dua, lil mutakallimi itu menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara. Wa mudmarin dan mudmar. Kok atasnya saya? Wa khamsatun dan bermula yang 5, lil mukhatabi itu menunjukkan mukhatab, orang yang diajak bicara. Wa khamsatun dan bermula yang 5 lagi, lil ghaibi itu menunjukkan ghaib. 2, 5 sama 5 kan berarti 12 itu loh. Wa taqad. Nah, wahia dan bermula 12 itu ana, lafat ana. Lafat ana lil mutakallimi menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara, wahdahu hale sendirinya mutakallim. Mudzakkaron kana au muannatsan. Mudzakkaron itu berupa mudzakkar, kana ada siapa mutakallim, au muannatsan atau itu muannas. Nanti saya tulis deh. Wa akhawatuhu dan grup-grupnya ana. Nanti di dalamnya ada, nggak usah ditulis pun tidak apa-apa sebenarnya. Allati yaitu akhawatuhu taqaddamat yang telah lalu fi apa allati fi faslil mudmari
dalam fasal isim mudmar. Wahia dan bermula akhawatuhu, grupnya ana itu nahnu. Nahnu limusannahu wa jam'ihi, bagi jamaknya mutakalim, li musannahu bagi tasniyahnya mutakalim, wa jam'ihi dan jamaknya mutakalim. Jadi mutakalim, kalau mutakalim satu ana, kalau mutakalim tasniyah atau jamak nahnu, itu maksudnya li musannahu wa jam'ihi. Wa anta dan anta lil mudzakkari menunjukkan mudzakkar laki-laki, al mukhatab yang diajak bicara, anta umpamanya qaimun. Wa anti dan anti, lafaz anti lil muannasatil mukhatabati bagi muannasa yang diajak bicara. Wa antuma dan antuma, lafaz antuma tadi lil musanna al mukhatab menunjukkan musanna mukhatab, mutlakon dengan mutlak. Maksudnya mutlak apakah tasniyah atau apakah muannas atau mudzakkar, itu maksudnya mutlak. Wa antum dan antum, kalian semua, li jam'il mudzakkari bagi jamak mudzakkar, al mukhatabi yang diajak bicara. Kalian maknanya berarti antum. Wa antunna dan antunna, lafaz antunna li jam'il muannasi menunjukkan jamak muannas al mukhatabi yang diajak bicara. Wa huwa dan huwa, maknanya huwa dia laki-laki satu, lil mudzakkaril ghaibi bagi mudzakkar ghaib. Wa hiya dan iya lil muannasatil ghaibati bagi muannasah ghaibah. Wa huma dan huma lil musannal ghaibi bagi musanna ghaib, mutlakon dengan mutlak apakah tasniyah atau jamak. Wa hum dan hum li jam'il mudzakkari bagi jamak mudzakkar al ghaibi yang ghaib. Wa hunna dan hunna li jam'il muannasil ghaibi bagi jamak muannas ghaib. Wal mubtada'u, udah segitu dulu dah. Ini gampang sih sebenarnya ditulis, tapi nggak apa-apa ditulis lah biar memorinya terekam baik. Mubtada terbagi dua. Mubtada berupa isim dhohir. Kalau isim dhohir udah jelas tadi, Zaidun qaimun, ini umpamanya. Hindun qaimatun umpamanya kan. Nah, ini tinggal dikembangkan az-zaidani. Yang kedua, ini yang pertama, yang kedua adalah mudmar, atau bahasa lainnya mudmar itu domir, yang lazim di kita biasanya domir. Domir ini ada 12 ini perinciannya terbagi 3. Yang satu menunjukkan satu kelompok, maksudnya A mutakalim. Mutakalim terbagi 2, mutakalim wahdah atau mutakalim ma'al ghair. Di samping ma'al ghair ada juga mutakalim namanya mu'adzim nafsah, mengagungkan diri sendiri. Perlu mutakalim wahdah, ana umpamanya. Ana dalam itu ana abidun. Wala ana bidun itu kan ana abidun maunya. Mutakalim ma'al ghair berarti maknanya adalah kita. Contohnya umpamanya nahnu abiduna umpamanya. Ya, contoh mah tinggal bikin aja dewek. Kalau mu'adzim nafsih, nahnu juga, inna nahnu nazzalna dzikra. Kan dalam ayat ada inna, di sini ada innanya. Inna nahnu nazzalna adzikra. Ini namanya mu'adzim nafsah. Jelas nih? Gampang kan? Nah, yang kelompok kedua itu mukhatab. Enggak kemarian. Mukhatab terbagi ada 5. 5 itu sebenarnya udah hafal nih kemarin, cuman saya ulang aja biar enak. Anta, kamu laki-laki 1. Anta qaimun, tampilnya sendirilah. Kalau anti berarti qaimatun. Ini mufrad mudzakkar. Antuma qaimani kalau mudzakkar, qaimatani kalau muannas.
Ini kan harus terlatih. Nah, yang ketiga antum mudzakkar jamak kan qaimuna. Kalau andunna qaimatun. Kan gitu. Nah, ini harus apal di luar jidat gitu loh. Nah, yang terakhir ini saya agak ke bawah aja. Nah, sini aja. Adalah menunjukkan ghaib. Ghaib ini terbagi ada juga 5. 5 ini 1, 2, 2, hiya, 3, huma, 4, hum, 5, hunna. Ada tinggal aja kasih khobar seperti ini. Ya, huwa qaimun, hiya qaimatun, huma qaimani atau qaimatani, hum qaimuna, hunna qaimatun. Lah kelar udah beres. Apa yang susah? Kan gitu kan? Jelas kan? Kalau gampang, kalau dibikin skema seperti ini insya Allah lebih mudah gitu loh. Nah kemudian, nah ini yang harus kalian bagi yang baru belajar istilahnya, ini harus kalian ingat-ingat. Wal mubtada'u dzahiru qismani. Ya ini wal mubtada'u dan bermula mubtada'. Al-dzahiru yang berupa isim dzahir. Ini udah jelas ya? Paham nih? Qismani itu ada 2 bagian. La thalitha lahuma. La thalitha yang tidak ada jenisnya ketiga itu maujud. Lahuma bagi qismani. Mubtada'un musnadun ilaihi lahu khabarun madhkurun au mahdhufun wa wal aktsar fi kalamihim. Ini mubtada'un yaitu mubtada' musnadun ilaihi yang menjadi musnad ilaih, yang menjadi tumpuan atau sandaran apa ilaihi kepadanya. Lahu yang itu tetap bagi mubtada', khobarun bermula khobar, madhkurun yang disebutkan, au mahdhufun atau yang dibuang. Khobar mubtada' yang mempunyai khobar, baik khobar tadi ada atau tidak ada gampangannya. Wa huwa dan bermula mubtada'un lahu khobarun, al aktsaru itu yang paling banyak, fi kalamihim di dalam ucapannya orang Arab. Yang kedua, wa mubtada'un masaddun la khabara lahu bal lahu marfu'un fa'ilan kana au naibahu sadda masaddal khabar. Nah ini yang saya bilang agak sulit. Wa mubtadaun dan mubtada' masaddun yang menempati, la khabara lahu yang tidak ada jenisnya khobar itu maujud, lahu bagi mubtada', mubtada' tapi enggak mempunyai khobar gitu loh. Balahu bahkan itu tetap bagi mubtada', marfu'un bermula ma'mul marfu', ma'mul yang dirofakkan, fa'ilan itu berupa fa'il, karena ada apa marfu', au naibahu atau itu naibul fa'il, penggantinya fa'il. Sadda yang menempati apa marfu', masaddal khobari pada tempatnya khobar. Maknanya sadda masaddal khobar ay istaghna bihi an dzikril khobar, la bimakna annal khobara khudifa fasad hadhihi masaddahu. Ay istaghna tegasnya semugih, maksudnya semugih itu tidak butuh apa mubtada' bihi dengan udah ada, kalau enggak gini aja lah, ai ustughniya tegasnya tidak dibutuhkan bihi dengan mubtada' ang dzikril khabari apa dari menyebutkan khobar. Jadi mubtada' yang tidak membutuhkan khobar. Jadi ada mubtada' yang mempunyai khobar, itu yang pertama. Yang kedua ini mubtada' tapi tidak mempunyai khobar. Tapi yang dipunyai mubtada' ini malah fa'il atau naibul fa'il. Itu yang harus kalian betul-betul, ini pengalaman saya loh.
dulu saya membedakan ini sulit. Saya rasa kalian jauh lebih sulit. Iya kan? Taunya kan mubtada itu punya khobar. Kan gitu kan? Ini enggak. Mubtada tapi enggak punya khobar. Justru yang dipunya adalah fa'il atau naibul fa'il. Nah, ini yang kadang-kadang kita membangun pemahaman yang tadinya pemahaman kita yang namanya mubtada kan pasti punya khobar. Ini mubtada tapi malah enggak punya khobar. Tapi lafaz sudah malah fa'il atau naibul fa'il. Nah, ini lucu. Sebenarnya enggak lucu, biasa aja kali. Ngerti maksudnya? Nah, iya. Nah, la bimakna tidak dengan makna annal khobaro pada sesungguhnya khobar khudhifa itu dibuang apa khobar fasadda maka menempati apa hadza ini fa'il atau naibul fa'il masaddahu pada tempatnya khobar. Jadi bukan begitu. Jadi mubtada ini memang enggak mempunyai khobar. Jangan sampai ada pemahaman mubtada ini punya khobar tapi khobarnya dibuang, bukan. Jadi itu maksudnya ai ustughniya bihi an dzikril khobar la bima'na annal khobara khudifa fasad hadza masadahu, bukan. Nah gitu. Wasartu hadzal marfu'i, dan bermula syarat ini makmul yang di mahal rofa, dibaca rofa. Ayyakuna, nantilah ditulis kalau udah selesai. Ayyakuna itu bahwasanya ada apa marfu isman zahiran, itu berupa isim zahir, au dhamiran munfasilan, atau itu berupa dhamir munfasil. Fal awalu maka bermula yang pertama, yaitu fal awalu maka bermula mubtada yang pertama, alladzi yaitu awal, maksudnya mubtada, lahu khobarun, lahu yang itu tetap bagi awal, khobarun bermula khobar, nahwu Allahu, lah seperti lafaz Allah, wa Muhammadun, dan lafaz Muhammad, fi Allahu Rabbuna wa Muhammadur Rasulullah, dalam seumpama contoh Allahu Rabbuna, Allah bermula Allah itu mubtada, Rabbuna itu Rabb kami, Rabb kita, nah itu khobarnya. Wa Muhammadur Rasulullah, ini online menurut dari tadi ya. Lu taruh kan nih HP-nya? Kalau Umi bangunin, tidur lagi. Wa Muhammadun, dan bermula Muhammad itu Rasulullahi. Wa minhu, dan itu diantara awal, maksudnya mubtada yang mempunyai khobar, nahwu wa antasumu khairul lakum, itu seperti contoh wa antasumu, dan bermula bahwa, itu jumlahnya an dan tasumu itu menjadi mubtada. Itu namanya mubtada yang berupa ditakwil isim soreh. Wa antasumu, dan bermula bahwa puasa siapa kalian semua, ai saumukum, puasa kalian semua, khairul lakum, khairun itu lebih baik, lakum bagi kalian semua. Wa tsani, dan bermula yang kedua yaitu mubtada alladzi la khabara lahu, alladzi yaitu mubtada, la khabara yang tidak ada jenisnya khobar itu mawjud, lahu bagi alladzi, wa ya atsani al wasfu itu isim sifat, isim fa'il atau isim maf'ul gampangannya. As-sifatu itu isim sifat, ar-rafi'u yang merofakkan, al-muktafi bihi yang menganggap cukup apa bihi dengan ar-rafi'. Wa minhu, dan itu diantara tsani ismul fa'ili bermula isim fa'il, wasmul maf'uli dan isim maf'ul. Nah diantaranya ini supaya patokannya gampang, isim fa'il atau isim maf'ul idza taqaddama apabila mendahului alaihima atas isim fa'il atau isim maf'ul apa nafyun, nafi tadi biharfin au fi'lin au ismin. Nah ini dengan huruf nafinya fi'il atau fi'il, awismun atau
isim. Nafinya bisa huruf, bisa fi'il, bisa isim. Awistifhamin, awistifhamun atau kepada nafiyun, atau mendahului apa istifham. Istifham tadi juga dua, biharfin awismin, dengan huruf atau isim. Mithalus mil fa'ili bermula contohnya isim fa'il, al-mashubi yang dibarengi bil istifham dengan istifham, itu nahwu aqaimun zaidun. Aqaimun, artiin yang benar supaya kalian terbiasa. Aqaimun, apakah bermula orang yang berdiri. Aqaimun, apakah utawi wong kang ngadeg. Bisa campur-campur bahasanya biar kalian terlatih. Aqaimun, apakah bermula orang yang berdiri. Siapa? Zaidun, Zaid. Arahibun anta, apakah bermula orang yang cinta. Siapa? Anta, yaitu anta sebagai fa'ilnya rohibun berupa dhamir munfasil. Kalau yang sebelumnya aqaimun zaidun, yaitu zaidun isim dhohir. Wabin nafi, dan dengan nafi didahului oleh nafi, maksudnya nahwu ma qaimun az-zaidani au antuma. Ma qaimun, tidaklah bermula orang yang berdiri. Siapa? Az-zaidani, dua zaid, au antuma, atau kamu berdua. Wa mithalus mil maf'uli, dan bermula contoh isim maf'ul al-mashubi yang dibarengi bil istifham dengan istifham. Nahwu hal madrubun al-imranu, apa terserah. Al-umaroni, boleh, terserah lu mau baca apa itu kan boleh. Imran ya berarti mufrad, kalau umaroni ya berarti Umar dua tasniyah, kan gitu. Terserah. Makanya hal madrubun, apakah bermula orang yang dipukul. Siapa? Al-umaroni, dua Umar, itu fa'il. Au antuma, atau siapa? Kamu berdua. Wa bin nafi, dan dengan nafi nahwu ma madrubun al-umaroni, tidaklah bermula orang yang dipukul. Siapa? Al-umaroni, dua Umar. Au antuma, atau antuma, kamu berdua. Wa inna mastughniya, dan bahwasanya tidak dibutuhkan, atau wa inna mastaghna, dan bahwa tidak butuh apa hadzal wasfu, ini isim sifat yaitu isim fa'il atau isim maf'ul, anil khabari, dari khabar, li'annahu, karena sungguhnya hadzal wasfu fi maknal fi'li, itu dalam semakna fi'il. Isim fa'il dan isim maf'ul itu sama dengan dia mempunyai kerja, mempunyai mengandung atau menyimpan makna kata kerja. Isim fa'il itu sama dengan fi'il mabni fi'il mabni maklum. Kalau isim maf'ul itu beramal seperti fi'il mabni majhul. Itu maksudnya, biar kalian langsung paham, ini langsung dijelaskan. Bidalilin, dengan kalau langsung kok boleh. Bidalili annahu, dengan dalil sesungguhnya hadzal wasfu, isim sifat, la yusagharu, itu tidak bisa dibuat tasghir. La yusagharu, itu tidak bisa dibuat tasghir. Wala yusafu, dan tidak boleh disifati. Wala yukhbaru anhu, dan tidak boleh dibuat khobar apa anhu darinya, maksudnya jadi mubtada. Fakadha, maka seperti itu hadzal wasfu ma fi maknahu, ma bermula isim, fi maknahu, yang semakna dalam maknanya hadzal wasfu. Walau kana marfu al wasfi, dan jikalau ada apa hadzal wasfu marfu, walau kana, dan jikalau ada apa marfu'ul wasfi, yang dirofakan oleh isim sifat, ada itu ghairu muktafan bihi, ya, yang tidak dicukupkan apa bihi dengan marfu'. Nahwu aqaimun abawahu zaidun. Aqaimun, apakah bermula orang yang berdiri. Siapa? Abawahu,
kedua bapaknya Qaim, Zaidun bermula Zaid, itu Zaid, aukana atau ada apa alwasfu isim sifat, awas ini jelimet nih. Apa alwasfu isim sifat rafi'an itu yang merofakkan li dhamirin kepada dhamir ghairi munfasilin yang tidak munfasil, nahwu aqaimuna zaiduna, aqaimuna apakah bermula orang-orang yang berdiri. Siapa az-zaiduna, Zaid banyak. Oh, aqaimuna apakah bermula orang yang berdiri, itu az-zaiduna, Zaid semua. Nah, itu contoh dia tetap mempunyai khobar karena yang dirofakkan adalah wau, aqaimuna, bukan az-zaiduna tapi waunya. Aulam yataqaddam atau tidak mendahului pada isim sifat apa nafiyun istifhamun atau nafyun, istifham atau nafi. Lam yakun maka tidak ada apa hadal wasfu mubtadaan itu sebagai mubtada. Udah titik. Jadi apa ya? Simpelnya begini. Habis ini udah banyak banget ditulis. Jadi mubtada selain seperti ini udah paham ya? Saya hapus, ini mah gampang. Mubtada selain pembagiannya dua seperti ini, itu juga ada yang pembagian mubtada dua lagi. Mubtada yang pertama mubtada lahu khobarun, mubtada mempunyai khobar. Yang kedua mubtadaun lahu fa'ilun sadda masaddal khobar. Mubtada yang mempunyai khobar contohnya sebenarnya udah tadi Zaidun qaimun umpamanya. Bermula Zaid itu qaimun orang yang berdiri. Ini Zaidun mubtada, ya qaimun menjadi khobar. Paham nih? Seperti ini. Ini yang kedua, mubtada tapi lahu fa'ilun sadda masaddal khobar. Mubtada dia malah mempunyai fa'il tapi fa'ilnya tadi menempati khobar. Contohnya aqaimun, Zaidun boleh, aqaimun, antuma boleh. Nah ini isimnya boleh berupa fa'ilnya berupa isim dhohir boleh, isim dhamir juga boleh. Nah isim sifat yang dimaksud perhatikan itu adalah isim fa'il. Kalau isim fa'il lafaz sesudahnya Zaidun itu sebagai fa'il, paham nih? Karena fa'il bisa beramal seperti fi'il mabni maklum. Nah, ini qaimun atau mungkin doribun dah. Sekarang yang contohnya maf'ul amadrubun. Umpamanya Zaidun atau amadrubun antuma gitu boleh juga. Nah ini amadrubun apakah bermula orang yang dipukul? Siapa Zaidun? Nah ini Zaidun dan amadrubun apakah yang dipukul? Siapa antuma? Nah ini isim maf'ul. Isim maf'ul itu bisa beramal seperti fi'il mabni majhul. Maka sama-sama siapa, tapi siapa yang di atas ini malah fa'il, siapa yang di bawah itu adalah maksudnya maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu gitu loh. Jelas ya? Nah kemudian wala yakunu walamma faragha, dan ketika selesai siapa musannif min ta'rifil mubtada'i, dari
mendefinisikan mubtada. Min ta'rifil mubtada'i, dari mendefinisikan mubtada, wa tanawwuhi, dan ragamnya mubtada. Jawabnya lamma akhadha, maka melakukan siapa musannif, yadhkuru, pada menyebutkan siapa musannif, ma huwa kasyarti lahu, ma pada sesuatu, huwa yang bermula ma, kasyarti itu seperti syarat, lahu bagi mubtada. Maksudnya selesai ke musannif mendefinisikan mubtada dan macam-macamnya mubtada. Tadi macam-macamnya mubtada, ada yang mubtada berupa isim dohir, ada berupa mubtada isim domir, itu yang pertama. Yang kedua yang barusan itu, mubtada lahu fa'ilun, mubtadaun lahu khobarun, dan mubtada lahu fa'ilun sadda masadal khobar. Maka sekarang musannif menjelaskan tentang syarat-syarat mubtada. Apa sih yang berkenaan itu, maksudnya jadi maksud yadhkuru ma huwa kasyarti lahu. Nah, sekarang musannif adalah menyebutkan tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada mubtada. Apa bet? Berak. Berak mulu bet ya. Kamu udah berak? Enggak. Lu sekarang kuat menek malam? Oh mantap, begitu dong. Masa kalah sama melon? Ya, melon aja gue canda mulu dia. Ikut aja mal, daripada di rumah main lu, ya kan? Nah, nanti kalau lama-lama pinter dewek. Wala yakunu, itu maksudnya. Wala yakunu, diperhatikan ini syarat-syaratnya mubtada. Dan tidak boleh jadi apa al mubtada ay alladzi huwa musnadun ilaihi, ay alladzi tegesa mubtada, huwa yang bermula alladzi, musnadun ilaihi itu musnad ilaih, nakiratan itu berupa isim nakirah. Mubtada tidak boleh berupa isim nakirah, itu maksudnya. Kalau di alfiyah makan gampang. Wala yakunul, nggak ada yang hafal. Butek dah. Habet. Wala yakunul ibtida bin nakirah malam tufid. Lu ngantuk khusuk mat. Oh kirain ngantuk, habisnya begini mulu ya. Dilempar. Wala yakunul ibtida bin nakirah malam tufid ka inda zaidin namirah. Kalau bareng-bareng mah enak ya. Gampang geningan. Aim wa musnadun ilahi nakiratan li annal gharadha, karena sunya tujuan minal ikhbari, dari membuat khobar, al ifadatu itu memberi faedah, wahia dan bermula ifadah, manfiyatun itu ditiadakan, idza kana ketika ada apa al mubtada'u mubtada, nakiratan itu berupa isim nakirah. Maksudnya isim nakirah tidak boleh menjadi mubtada. Dengan kata lain, syaratnya mubtada tidak boleh isim nakirah, karena tujuan daripada kabar itu memberi berita. Li'anna itu maksudnya li'annal gharadha minal ikhbar al ifadah, wa hiya manfiyatun idza kana al mubtada nakiratan. Nah, memberi faedah, dalam arti faedahnya kalam itu enggak bisa diraih apabila mubtada'nya berupa isim nakirah, itu maksudnya. Gampang kan? Gampang. Illa idza tukhussisat, kecuali bila ditahsis, dikhususkan. Apatil kan nakiratu itu isim nakirah, biwajhin dengan satu wajah, min wujuhit takhsisi, dari wajah-wajah taksis. Fatakrubu, maka dekat apa nakirah, minal ma'rifati dari isim ma'rifat, wa yahsulu dan hasil apa at-tahsisu, mentahsis isim nakirah, fil ghalibi di dalam normalnya. Nah, mubtada berupa isim nakirah boleh. Dengan kata lain, isim nakirah dijadikan mubtada boleh
apabila udah ditaksis. Maksud ditaksis dikhususkan. Karena isim nakirah itu kan umum. Nah, ada cara mentaksis, membuat yang umum tadi menjadi khusus. Nah, bimusawwigin dengan musawwig. Musawwig itu sesuatu yang membolehkan isim nakirah menjadi mubtada. Bimusawwigin dengan musawwig yaitu sesuatu yang membolehkan isim nakirah menjadi mubtada lil ibtidai terhadap mubtada. Wal musawwighatu dan bermula musawwig lahu kepada mubtada katsiratun itu banyak. Katsiratun itu banyak. Annaha ba'duhum itu ya. Benar begitu ya, annaha ba'duhum itu. Ila naifin wa thalathina. Ada yang bayyanaha enggak? Annaha sesungguhnya, masa itu enaknya mah bayyanaha kali ya, yang menjelaskan ha pada musawwig gitu loh. Siapa ba'duhum sebagian ulama ila naifin. Naifin itu hitungan 3 sampai 9 itu naif. Ya, ila naifin pada bilangan. Maksudnya bilangan itu 3 sampai 9 itu naif. Ya itu pecahan. Ya bisa 3 wathalathina dan 30. Bisa 33 sampai 39 itu maksudnya. Minha itu diantara, ini udah lo bersihin belum? Udah. Maksudnya buat kalian kan begini kan enak tuh. Minha itu diantara musawwighat. Saya bercanda Mila. Minha itu diantara musawwighat ayyataqaddama, bermula bahwa mendahului alan nakirati atas isim nakirah apa nafiyun aw istifhamun, nafi atau istifham. Nah kalau itu boleh isim nakirah tapi didahului oleh nafi atau istifham, boleh. Maka ini contoh tadi amadrub aqaimun, ini kan nakirah qaimun ya enggak, walaupun ini fa'il dan ini naibul fa'il, tapi yang jelas qaimun atau madrubun mubtada. Kenapa boleh? Didahului oleh istifham, itu maksudnya. Isim nakirah boleh tapi ditaksis. Nah cara mentaksis diantaranya adalah dengan musawwig. Musawwig diantaranya adalah didahului nafi atau istifham itu. Fayajuzu maka boleh apa al-ibtida'u membuat mubtada biha dengan nakirah. Disimak Rahmat, lu meleng mulu ngeliatin apa sih? Ngeliat tikus kawin. Lu ya ngeliat keluar mulu heran pada. Mana tadi? Nahwu. Mana Rahmat? Hilang nih gara-gara Rahmat. Fan nafyu maka bermula nafi itu nahwu ma rajulun qaimun. Tidaklah bermula seorang laki-laki itu qaimun berdiri. Nah itu yang menjadi contoh, enggak usah ditulis enggak apa-apa. Ma rajulun itu rajulun kan nakirah. Enggak ada alnya kan? Udah gitu jadi mubtada. Boleh. Kenapa? Karena didahului oleh mana nafi. Tuh. Li annan nakirata itu penjelasannya. Karena sesungguhnya isim nakirah idza waqa'at itu apabila terjatuh apa nakirah fi hayyizin nafyi di dalam golong apa hayyun itu wilayahnya nafi afadat itu memberi faedah apa nakirah umumal ifradi pada umumnya umumal afrad ya bukan ifrad umumal afradi pada umumnya afrad. Afrad itu ya person itu mana wi nah. Umumal afradi wasumuliha wasumuluha dan mencakupnya afrad. Fata'ayyanat maka menjadi khusus apa nakirah. Fata'ayyanat maka menjadi nyata itu ya. Watahasosat dan menjadi khusus apa nakirah
bidzalika syumul, dengan itu cakupan. Id la ta'dada, karena tidak ada jenisnya bilangan itu maujud fi jami'il afrodi, dalam semua afrod, balil majmu', tetapi semua kumpulan, amrun wahidun, itu perkara yang satu. Jadi nakiroh apabila sudah dimasuki nafi atau istifham atau yang jenis, itu mencakup semuanya. Contohnya marojulun qaimun, tidaklah bermula laki-laki itu qaimun berdiri, itu semua laki-laki, enggak ada yang berdiri. Ngerti maksudnya? Jadi enggak dibeda-bedain antara satu dengan satunya. Jadi itu yang dimaksud syumul, mencakup keseluruhan. Nah, umpamanya ar-rajulu qaimun, kan laki-laki satu yang berdiri. Tapi kalau ma rajulun qaimun, itu menafikan kepada semua laki-laki. Jelas maksudnya? Nah, itu faedahnya ketika dikasih istifham atau dikasih nafi dan lain sebagainya. Jadi faedahnya adalah termasuk umumul afrad wa syumuluha, mencakup kepada semua individu. Maka menjadi apa, khusus gitu, menjadi tertentu gitu. Wakadha, dan seperti itu nafi atau istifham fil isbati, di dalam kalam isbat. Nah, ini pembandingnya. Tadi kan kalam nafi itu kan ditiadakan. Isbat itu ya tetap, maksudnya tetap, itu enggak didahului oleh nafi, enggak ada kata tidak, itu maksudnya isbat. Maka zikir la ilaha illallah itu disebut dengan zikir nafi isbat. Paham enggak? Kenapa nafi isbat? Karena la ilaha itu nafi. Begitu dikasih illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan hak itu maujud illallah, kecuali Allah, jadi isbat. Artinya hanyalah Allah sebagai itu Tuhan. Ngerti maksudnya? Itu isbat. Kusida biha al umum. Kusida itu dituju biha dengan kullu nakirah, al umum umum. Nahwu tamrotun khairun min jarodatin. Tamrotun bermula kurma, khairun itu lebih baik min jarodatin, dari pelepahnya. Ya, kurma apapun bentuknya ya lebih baik daripada pelepah. Wal istifhamu, dan bermula istifham itu nahwu hal rajulun jalisun, apakah bermula seorang laki-laki itu jalisun. Nah, itu rajul jatuh setelah hal. Artinya nakirah udah ada musawwiknya, yaitu hal istifham. Wa qaulihi ta'ala ailahum ma'allah, ailahun, apakah bermula ada Tuhan itu ma'allahi, beserta Allah. Nah, itu ilahun jatuh setelah a itu hamzah istifham gitu loh. Udah titik. Wa minha, dan itu diantara musawwiqat antakunan nakiratu, antakuna bermula bahwasanya ada apa an-nakiratu, isim nakirah, mausufatun itu disifati, mausufatun itu disifati. Ya kan ada sifat sama mausuf. Bisifatin dengan satu sifat, yahsulu yang hasil, biha dengan sifat apa at-takhsisu, taksis, mengkhususkan. Madhkuratan kanats, madhkuratan itu disebutkan, kanats ada apa sifat. Nahwu wala abdum mu'minun khairun. Lah kalau ini mengantuk beneran ya enggak? Loh ya kan, khusyuk melihat kitabnya di bangku, yang dilihat di bawah ya. Lah khusyuk dari mana? Mat rahmat. Wala abdun, dan sungguh bermula budak, mukminun yang mukmin,
Khairon itu lebih baik min musyriki walau a'jabakum. Loh, kamu perempuan yang dengerin nih. Itu kan ayatnya perempuan nikah sama budak laki-laki yang beriman itu masih jauh lebih baik daripada orang musyrik sekalipun cakep membuat takjub. Kan gitu kan? Bukan ayat tuh Al-Baqarah itu. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Al-Baqarah. Aku udah apalin ini ayat hukum gitu loh. Apa sih Mila? La ilaha illallah Muhammad. Lu lapar apa? Lapar dimakan itunya. La ilaha illallah bikin kaget aja ya. Aduh. Fa innal abda, maka sesungguhnya budak ya tanawalu itu mencakup mendapati apa budak al mukmina wal kafiro pada budak yang mukmin dan yang kafir. Falamma wusifa, maka ketika disifati apa al abdun bil mukmin dengan mukmin takhassaso, maka menjadi khusus apa abdun wa qaruba dan dekat apa abdun minal ma'rifati dari ma'rifat. Begitu lafaz abdun disifati dengan mukminun padahal abdun itu isim nakirah, maka isim nakirah tadi udah ditaksis jadi mendekati isim ma'rifat. Gampang kan? Diingat-ingat itu satu itu diingat-ingat. Ini musawwiknya mubtada ini. Mubtada yang berupa isim nakirah gitu. Faju'ila, maka dijadikan apa abdun mubtadaan. Wa khabaruhu wa khairun, dan bermula lafaz khairun, khabaruhu itu menjadi khabarnya abdun wal abdun mu'minun khairun itu maksudnya. Au mahdhufatun au mahdhufatan itu ataf kepada madhkuratan kanat gitu loh. Au mahdhufatan atau itu dibuang. Nahwu as-saminu minwanun bidirhamin. As-saminu bermula minyak samin, minwanun itu ditimbang. Bidirhamin, nah itu yang menjadi contoh itu as-saminu minwanun bidirhamin. Fasamin maka bermula lafaz samin mubtadaun wa mubtada wa minwanun, dan bermula lafaz minwanun mubtadaun tsanin itu mubtada yang kedua. Wa tukhussiso, dan ditaksis apa mubtada bisifatin dengan sifat mahdhufatin yang dibuang. Ai as-saminu minwanun minhu bidirhamin. Tegasnya bermula samin itu minwanatun ditimbang minhu dari samin bidirhamin dengan dirham. Wa minhu ala ahadit takdirain, dan bermula lafaz minhu itu ala ahadit takdirain atas mentakdirkan salah satunya, salah satu takdir. Syarrun apa itu? Apa bet? Dzana bin ay azimin. Syarru wa dzana bin ay azimin itu ya? Apaan? Syar'ahu apa itu? Enggak jelas tulisannya. Dzanabin ay azimin gitu loh. Wa fi makna wasfiha, dan di dalam makna sifatnya nakirah tasghirun bermula tasghir. Nahu rujailun indaka. Rujailun bermula laki-laki kecil, indaka cebol berarti lah.
indaka itu di sisi kamu, li'anahu bimakna rajulin hakirin, karena sesungguhnya rujailun tasghirnya rajul itu bimakna rajulin semakna dengan laki-laki, hakirin yang hina, indaka di sisimu. Udah tidak dah. Wa minha antakuna mudhofatan. Lah udah 50 menit, 55 jam lah ibadah. Ibadallah rijalallah agisuna li ajrillah wa kunu aunana lillah hasanallah bi fadlillah wa ya atab wa ya anjab wa ya sadat wa ya abad
Wa'lam itu ya. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu bi anna sabra dengan sabar aslun bi anna sabra dengan sesungguhnya sabar wasabata dan teguh pendirian. Tuh. Orang tuh sabat bukan sambat. Kalau sambat itu mah ngeluh mulu ya. Duit habis ngeluh, rokok habis ngeluh ya halo. Mana orangnya tadi? Pulang. Lah iya. Wasabat maksudnya sabat itu teguh pendirian. Kekeh. Oh, kalau bahasa Betawinya kekeh. Bahasa Sunda kok sama kekeh. Aslun kabirun, aslun itu pokok, asli, asal. Kabirun yang besar. Jadi sabar, kekeh itu adalah modal utama. Begitu loh. Fi jami'il umuri, di dalam semua urusan. Walakinnahu, dan tetapinya sabar dan sabat, sabar dan teguh jiwa, teguh pendirian. Azizun, maknanya azizun di sini aikolilun sarahnya. Sedikit. Orang kok dikasih kesabaran, orang kok dikasih keteguhan atau istiqomah lah kalau bahasa ini. Itu sedikit sekali. Siapa yang bisa bertahan? Itu sedikit sekali. Kama sebagaimana keterangan kila yang dikatakan dalam satu syair, likullin ila sya'wil ula harakatun walakin azizun fir rijali sabatu. Likullin itu bagi masing-masing orang, ila sya'wil ula, pada Alia udah ketemu belum? Disimak, dibalik-balik udah ketemu belum? Halaman 14. Cariin. Plak, udah ketemu. Ila sya'wil ula, pada apa namanya, dalam sarahnya biar kalian gak bingung, asya'wu ay asabku, berlomba, ay likulli wahidin harakatun qalbiyatun ila sya'wil ula, tuh kalau dalam sarahnya. Ila sya'wil ula, pada berlomba menuju ketinggian, harakatun bermula gerakan-gerakan. Artinya setiap seseorang itu harus mempunyai kecenderungan berlomba untuk meraih kebaikan. Itulah gampangnya fastabiqul khairat. Puasa itu syahrul Quran. Iya kan? Buktinya si Jono itu loh. Karena paling belakang kan Jono itu. Udah bilang Juni ini Jono aja udah. Ya Juni sekarang dirubah aja namanya menjadi Jono. Itu aja udah di atas mulanya enggak. Ngapain tahu ya? Nangkepin nyamuk terus dikeletus apa bagaimana? Enggak tahu juga saya. Loh iyalah, habis sholat tarawih itu teguh. Loh ini apalagi loh, apa iktikafnya kalian kan cukup di situ kan, di depan itu. Kan gitu. Apa namanya, enggak, jangan terganggu dengan ini dan itu, konsentrasi. Terus ya kecuali ada maling kretek, ada maling baru diuber, lain cerita lah kalau itu. Gitu loh. Makanya Gilang bawa salin enggak tadi? Bawa salin enggak? Oh belum. Bawa gitu, ya enggak? Nah, ntar deket ini rumahnya enggak? Di Bang Bekasi mah sekali nyelepet kok nyampe. Nah iya kan? Tuh begitu. Walakin azizun gitu loh. Dan tetapi itu sedikit firrijali di dalam laki-laki, sabatun bermula keteguhan. Jadi walaupun teguh, ya teguh pendirian, sabar, itu sedikit yang ibaratnya tertarik. Gila dikatakan apa yang gila, as-saja'atu sabru sa'atin. As-saja'atu bermula pemberani, sabru sa'atin
itu orang yang mau sabar sesaat. Kita ini lagi deres. Ya kan begini, manusia itu kan terdiri dari beberapa fase. Ya kan? Maksudnya fase mungkin dalam kandungan ibunya, setelah dilahirkan sampai balita. Ya, itu benar-benar dalam kontrol orang tua, termasuk sampai usia 10 tahun. Kan gitu. Nah, udah 10 tahun manusia ini harus mempunyai pendirian, diarahkan dari orang tuanya. Kan gitu. Nah, dari 10 tahun sampai anggap aja 20 tahun kan cuma 10 tahun. Dia belajar ini taruhlah kalau dari umur 6 tahun sampai 18 tahun kan. Itu kan belajar wajib itu. Nah, itu masa-masa harus sabar, harus teguh. Teguh pendirian. Kita nggak usah terpengaruh dengan godaan-godaan yang di luar. Ini maksudnya sabru saatin, sabar. Jadi as-saja'atu sabru saatin. Hakikat pemberani itu orang yang bisa sabar sesaat. Maksudnya sesaat di sini yaitu dari taruhlah sampai kita itu minimal sampai umur 18 atau 20 tahun kita istiqomah belajar, istiqomah ngaji. Baru setelah itu dikembangkan sendiri. Ngerti maksudnya? Arwani. Ngerti gak ini ada Arwani, Al-Gepengi. Lah iya kan? Lah iya. Lah itu kalau kita bisa bertahan dalam usia-usia itu, kesononya insya Allah ibaratnya kita menorehkan itu lebih mudah. Tapi kalau fase-fase ini kita nggak bisa ibaratnya bertahan, sabat itu nggak ada. Kita gegoda, bangunin sahur ikut keliling. Mila masih ikut. Keliling sahur, bangunin sahur keliling masih ikut. Lu mah kadang-kadang biar kata perempuan juga norak sama Kamal ya enggak. Sahur ya. Enggak bangunin sahur diomelin. Kan kemarin diomelin. Kemarin di sana di Ustaz Zainal tuh. Diomelin sama Ustaz Zainal. Orang anaknya Ustaz Zainal yang kecil tuh bangun. Ya enggak lah bangunin sahur kira-kira lah. Orang anak umur 3 tahun kebangun, emang 3 tahun suruh puasa. Lah iya kan? Nah itu maksudnya jangan kepengaruh yang begitu. Untungnya apa? Sekarang udah zaman modern. Ya enggak? Tiap orang, tiap rumah punya HP, tinggal setel alarm. Ya enggak? Udah bunyi sendiri, ngapain? Kan istilahnya begitu kan? Udah gitu kalau sifatnya ganggu. Kadang-kadang ada yang iseng lagi bangunin sahur ya kan? Bangunin sahur ya, beresin sendal iya. Lah iya kan? Lah kan nyambi. Lah emangnya, lah itulah yang bahaya sebenarnya. Tuh gitu loh. Jadi ya budaya itu perlu. Tapi budaya yang dibangun atas dasar ilmu gitu loh. Jangan budayanya dinomor satukan, ilmunya kagak, repot. Kan kemarin udah sebelumnya ini. Fa inna baqa al-islami bil ilmi. Islam ini bisa eksis, agama ini bisa bertahan kalau pemeluknya itu betul-betul pada berilmu. Ilmu yang dimaksud yang diamalkan, gitu loh maksudnya. Lah kalau umpamanya hanya budaya tapi tanpa berdasar kepada ilmu, luntur. Gitu loh. Ini udah pasti. Karena apa? Pijakannya gak kuat. Ya, maka penting ibaratnya membangun budaya, tapi budaya tadi memang budaya ilmu. Gitu loh. Budaya yang mencengkram kepada ilmu itu udah pasti. Fayam bagi ini ilmu laku ya. Fayam bagi maka seyogianya litalibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu apa yang bagi ayat buta itu yang disebut dengan fa'il yang berupa isim muawwal bisoreh yang ditakwil dengan isim soreh an sama yasbuta. Apa yasbuta? Apa bahwa teguh pendirian tetap siapa thalibul ilmi wayas biro dan sabar siapa thalibul ilmi ala ustadzin atas gurunya.
Murid belajar kudu sabar sama gurunya. Kan tahu namanya Kanjeng Sunan Kalijaga. Lah itu kan disuruh jagain tongkat sabar. Kalau memang kita belajar nggak ada sabar, orang Nabi Muhammad itu juga sabar kok belajar kepada malaikat Jibril. Para sahabat juga sabar belajar kepada Nabi Muhammad. Emang belajarnya diiming-imingin? Enggak. Justru malah diintimidasi. Itu ceritanya para sahabat. Mau Islam mau belajar Al-Quran itu loh disakiti. Apalagi orang-orang yang sifatnya lemah dalam segala hal, lemah secara ekonomi, lemah secara pengaruh, seperti Bilal bin Rabah. Itu kan sampai dieksekusi sama bosnya, sama majikannya kan. Lah kita ini masih enak, udah belajar, ibaratnya ya kalau bahasa saya mah romantis lah. Rokok makan gratis ya, masih baik pada males, ya enggak? Dibilang diatur susah ya Mat. Bahwa Pak Ustadz nyindir, bukan nyindir, gue mau ngatain. Ngapain disindir? Ngerti? Ya Mal. Oke Mal, Kamal nih bagus nih, bertahan. Nanti nyantren lu sama Melon kemana? Kemana? Menyantrennya kemana? Ke Jawa aja, keren. Ya, nama Alia, Mila mau? Kok nggak tahu? Begitu. Udah Kamal tuh sama Mila tuh, udah sama Alia udah 3 tuh. Buang aja ke Jawa sana. Ya, belajar maksudnya. Ngapalin Pa'ala yaf'ulu fa'ulu. Wah gitu kan, keren lah. Wala kitabin, dan atas kitab. Kitab ini diartiin, ditulis. Kitab harokat doang baca kagak becus ya, ngartiin kagak. Lu mengapaan? Sayang Pak punya kitab dicoret-coret. Ya norak. Alia begitu ya? Diartiin gitu loh. Hatta la yatruka, sehingga tidak membiarkan siapa thalibul ilmi hu pada kitabnya abtaro, hale sia-sia, kemangannya lah. Abtar itu kan inna sani'aka huwal abtar. Abtar itu kan berkurang, maksudnya sia-sia lah. Lah kitabnya sebenarnya, kitab ini adalah apa? Sumber inspirasi, sumber pengetahuan. Tapi kalau kitabnya tidak pernah dideres, kitabnya tidak pernah dibaca, lah bagaimana kita mau bertambah inspirasi? Bagaimana kita tambah pengetahuan? Ya enggak. Maka selesaikan kitabnya. Itu maksudnya hatta la yatrukahu abtaro. Gitu loh. Jadi benar-benar kitabnya harus dikaji, harus diderus. Satu kitab kudu benar-benar paham. Minimal matannya lah. Gitu loh. Seperti taklim matannya paling enggak kalian bisa. Gitu loh. Wa ala fannin, dan atas satu bidang studi. Tuh. Hatta la yastaghila, itu fan. Fan itu kalau bisa juga dalam bahasa Arab modern, fan itu diartikan seni. Tuh. Kesenian kalau dalam ilmu kampus. Hatta la yastaghila, sehingga tidak sibuk repot siapa thalibul ilmi bifannin akhara, dengan bidang studi akhara yang lain, qabla ayyudkina, sebelum bahwa meyakinkan siapa thalibul ilmi al awwala, pada fan yang pertama. Kita belajar satu bidang studi geluti sampai kita paham. Jurumiyah geluti sampai jurumiyah itu hafal. Mulai al-kalamu sampai mahfudzatil asma. Oh, hafal di luar kepala, hafal di luar jidat. Jurumiyah udah selesai. Imriti udah selesai. Mutamimah matannya. Kalau perlu sebelum mutamimah, maka nanti selesai mutamimah ini fawaqih janiyah. Mutamimah jurumiyah saya ulangi dari awal. Kan gitu. Terus saya seperti itu. Jadi satu bidang studi kalau memang betul-betul kita hafal, ilmu nahwu itu kan yang ada itu kan saling menyempurnakan. Isinya kan sama kan. Begitu juga ilmu tauhid.
Hanya nama kitabnya aja beda. Kandungannya kan sama. Begitu juga kitab fikih ataupun bidang studi yang lain. Maka bidang studi yang satu dimantapkan betul-betul, baru pindah kepada bidang studi yang lain. Ini kitab nih banyak. Walaupun kitab ini banyak, satu fan. Itu yang kemarin saya sampaikan di Al-Aziz ini, Fathul Qorib semalam berapa? 30 menit? 15? Itu sampai sejam. Nah iya kan? Maka kalau saya apalagi ngaji puasa, loh kok kurang dari sejam? Wah itu udah nggak enak dah. 2 jam rata-rata. Kan gitu. Sore ya 2 jam. Itu kalau dihitung jam sekolahan, itu 3 jam ya Bet. Karena 1 jam itu kan 40 menit kan. Nah ya 40 menit 4 kali 3 berapa? 120 menit. Nah kita ngaji 2 jam, itu bisa berapa jam tuh kalau dihitung jam sekolahan? Ya enggak ada jeda, enggak ada istirahat, ngopi dulu, enggak ada. Orang lagi puasa. Lah iya kan kalau siang. Lah coba itu digeluti terus. Istiqomah. Nanti sekarang mungkin kita ngajinya namanya puasa ngebut. Tapi selesai puasa harus diterus ulang. Nah kalau memang nawaitu ngaji kita kok seperti itu insya Allah bisa. Dan tanamkan bahwasanya kita dibutuhkan sama masyarakat. Masing-masing dari kalian dibutuhkan sama masyarakat. Saya paling umur 100 tahun lagi. Habis itu kan mati saya. Ya enggak? Nah kan harus ada generasi penerus. Walaupun kenyataannya malah banyak santri yang udah pada mati duluan. Ipung udah mati duluan. Mandra udah mati duluan. Siapa lagi? Saudara kamu? Iroh udah mati duluan. Siapa lagi? Sandi. Nah, iya kan? Mana orangnya? Nah iya. Nah, tapi kalau kita maksudnya gini, kalau mindset kita itu nanti dibutuhkan sama masyarakat. Jangan ngobrol mulu sama Nur. Maka yang terjadi tanggung jawab moral kita itu pasti beda. Itu maksudnya. Beda kalau kita sekarang dewek. Ya enggak? Bodoh amat. Ya itu prinsip bodoh amat itu repot udah. Ngerti maksudnya? Itu bentuk ketidakpedulian. Tapi kalau kita merasa peduli, kita ini dibutuhkan masyarakat. Maka mulai sekarang kita desain diri kita bahwasanya kita itu nanti bisa melayani masyarakat. Otomatis kita belajarnya pun akan sungguh-sungguh. Lah di situ memang ribet sama kalian belajar silat nih. Kamu belajar silat hanya untuk gayang-gayang asal bisa, dengan kalian pernah disakiti oleh orang. Kalian pernah dihajar sama orang sampai muka lu penyat-penyat, sampai borat-barit. Lu beda belajar silat karena udah pernah dianiaya orang dengan hanya keinginan asal-asalan. Beda. Belajar silatnya pasti sungguh-sungguh. Sikat-sikat bener. Ngerti maksudnya? Belajarnya serius. Loh gitu loh. Itu kan beda sama Alia, sama Mila, ya Pak. Orang-orang pada belajar langkah 5, langkah 9 ya. Dia langkah 1000 kabur. Ya, norak banget ah. Jamal, lu kenapa gak ikut belajar silat kalau minggu? Silat di sini. Smackdown. Ya Pak. Nah, kan sekarang lagi musim lockdown. Nah kita mau smackdown aja. Loh, ada. Tuh maksudnya berani, tapi benar. Apa kekeh, tapi kekeh pendapat yang benar itu sahabat maksudnya. Gurunya ya begitu, kitabnya juga dibegitukan. Itu maksudnya. Wa'ala baladin, dan atas satu negeri. Hatta layan takila, sehingga tidak pindah siapa talibul ilmi ila baladin akhara, pada negari akhara yang lain, min ghairi daruratin, dengan tanpa darurat. Kita udah ngaji di sini, udah istiqomah dulu di sini. Begitu loh. Sebenarnya kalau sore anak kalau pengen ngikutin itu mah sini aja lu belum beres. Ya enggak? Nah, itu maksudnya.
wa ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhara min ghairi daruratin, dengan tanpa darurat. Ya kecuali memang ada sekarang ini corona, ya kan? Orang harus ibaratnya karantina, harus dipulangin semua, kan lain cerita tuh. Kan gitu kan? Nah, fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu kullahu, ya semuanya dzalik, semuanya itu tetap pada guru kitab, tidak pindah satu fan dan fan yang lain. Terusnya apa? Yufarriqul umur itu ya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu pindah sana pindah sini itu umpamanya, atau tidak tetap. Yufarriqu itu mencerai beraikan apa dzalik al umuro, pada semua perkara. Wa yusghilu, dan membuat sibuk apa dzalik al qalba, pada hati. Puyeng ngaji kitab satu aja belum kelar udah pindah ke kitab yang lain. Belajar sama guru yang satu aja belum habis ilmunya udah pindah nyari guru yang lain. Wah, itu yusghilul qalba. Wa yudayyi'u, dan menyia-nyiakan al awqata, pada semua waktu. Wa yu'dzil muallima, wa yu'dzi, dan menyakitkan apa dzalik al muallima, pada guru. Oh, iyalah, baru belajar becus kok belum udah pindah, ya enggak? Kalau orang nyakitin guru jangan coba-coba, maaf kata, bukan gua nakut-nakutin. Lu mah masa bodoh, gua makan begitu orangnya. Bodoh nanan kalau gua mah. Tapi semua itu ada dampak negatifnya. Bukan gua nakut-nakutin. Lah gua mah bodoh amat. Mau dikecilin emang gua udah kuntet. Begitu aja kalau gua mah. Loh. Wayam bagi, dan seyukianya apa ayas biro, bahwasanya sabar siapa thalibul ilmi amma, dari segala sesuatu. Turidu, yang menghendaki siapa turidu, yang menghendaki apa nafsuhu, hawa nafsunya thalibul ilmi, wa hawahu, dan ya nafsunya thalibul ilmi, wa hawahu, dan hawa nafsunya thalibul ilmi. Tuh, harus sabar mengendalikan dirinya dan hawa nafsunya. Loh, kalau kita ngikutin hawa nafsu jam segini itu paling enak tiduran keluyuran. Loh, iya apa enggak? Kalau kita ngikutin hawa nafsu, maka harus berani melawan hawa nafsu tadi. Dalam arti melawan hawa nafsu itu diarahkan. Diarahkannya apa? Yang positif. Nah, perempuan kok sama. Nah, habis ini nih lu komandoin. Orang saya waktu itu naik ya lengketnya, ya Pak. Itu udah lu cuci belum? Terus mana? Belum kering, ya ganti kayak belum kering ya. Balik karung goni atau apa? Lu ya nggak apa-apa, karung goni kan bisa juga. Kan tujuannya itu supaya air nggak langsung ke marmer. Kan begitu. Lah bagaimana lap itu sumber? Kalau sumber yang kita injak itu kotor, ya kekotoran tadi akan menyebar kemana-mana, kan gitu. Kalau yang tadi kita cuci, kita bersih, ya kan, maka kita injek pun akan menjaga kebersihan. Lah minyak nggak dibersihin, lah kan minyak itu pindah kemana? Nah itu namanya penyebaran. Ya sama penyakit corona kan begitu. Kenapa di lauk daun, nggak lauk ikan, nggak lauk daging? Tapi kenapa lauknya lauk daun? Loh iya kan? Ya supaya nggak menyebar. Kalau udah menyebar tuh repot, gitu loh. Maka diam di rumah atau nggak kemana-mana itu memutus mata rantai tadi. Nah, kalau mata rantai udah diputus, tek, ya, kelar udah, gitu loh. Jangan bandel maksudnya. Qala telah berkata siapa asyairu penyair. Nah ini penyair semua. Kalau perlu hafalin begitu syair-syair taklim itu. Innal hawa lahu al hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani. Itu satu-satu dulu, ya kan? Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu, lahuwal hawanu, lahuwa ya hawa, al hawanu itu kehinaan. Bi'ainihi,
dengan zatnya hawa. Hawa nafsu itu udah sesuatu yang hina. Zatnya hawa nafsu itu udah hina. Kok kalau kita ibaratnya ikuti hawa nafsu ya maka kita akan nyungsep menjadi hina seperti hinanya hawa nafsu itu gitu loh. Wasari'u kulli hawa, dan bermula orang yang ditundukkan oleh semua hawa. Sori itu bimana masru', sarahnya ada. Masru'u kulli hawa wa maglubuhu masru'u likullil hawani. Itu maksudnya sori'u hawanin, itu yang ditundukkan kehinaan itu sendiri. Itu maksudnya wasori'u kulli hawa sori'u hawani. Orang yang kalah dengan hawa nafsunya itu sama dengan orang yang dikalahkan dengan semua kehinaan. Ngerti maksudnya? Lu ngantuk, Sin? Enggak. Orang yang kalah dengan hawa nafsunya sama dengan dia kalah dengan kehinaan. Artinya hina selama-lamanya. Maka kita ini kan, ini bulan puasa nih. Sama Allah difardukan untuk puasa. Salah satu bentuk menuruti hawa nafsu itu makan dan tidur. Gitu loh. Makan gak ada berhentinya. Puasa nahan apa enggak? Nahan diri. Sehat. Yang gemuk, laki-laki sih gak ada. Perempuan nih, lu ngapain San? Kuliah. Kuliah ongleng. Deh. Nah ini masalah. Ani biar kempesan dikit, ya. Habis Ani Janah, sama tuh. Terus siapa? Mila. Wah. Kalau amal mah, ya. Ini anak yang laki nggak ada yang gemuk-gemuk pisan. Arifin doang. Iya Arifin sama Ani itu. Deh. Gembul banget tuh kakak beradik. Lah iya kan. Mau merdeka. Katanya merdeka. Aduh. Mulai kayak begeng ya. Aduh begeng sama gepeng itu. Aduh ya Allah ya Robi. Dulu ada perempuan yang kurus banget siapa? Halimah. Iya kan? Gue sama takut aja kalau lagi jalan itu. Terbang bawa angin. Lah iya kan? Ya Allah ya Robi. Nah, harus kita berani menundukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu maunya tuh ya begitu, mata maunya ya tidur. Ya Kak, begitu melek maunya main game. Ini Alia nih dengerin. Itu dia ngantuk ya. Kitabnya dibenerin. Itu hawa nafsu. Kalau udah main game sama Alia juga tuh. Sekarang mah alhamdulillah HP-nya rusak. Enggak dibeliin. Nah, udah. Apaan HP? Itu jangan salah. Jangankan anak-anak, bapak-bapak kalau udah kena keranjingan game itu enggak ngasuh-ngasuh. Maaf kata loh. Maka lebih baik penggel, itu buang-buang waktu. Wah, itu kan spot. Katanya alah. Sepotong kali. Ya. Nah, ini harus kita sadar sebenarnya. Perhatikan. Sesekali oke mungkin lah. Ya, ini adalah bagian dari mengurangi umur kita. Sementara umur kita kan dihisap. Jelas gak? Jangan si fulan umurnya berapa? 60 tahun. 60 tahun bener umurnya 60 tahun. Tua udah. Tapi hal positif yang ia torehkan jangan sampai hanya 2 tahun 3 tahun. Selebihnya bandel semua. Jadi 60 tahun itu yang efektif. Umur sejati itu cuma 3 tahun. Lah kan umur 60 tahun. Tidurnya aja waktu masih usia anak-anak seperti ini, tidur itu enggak kurang dari 8 jam, 10 jam. Ya enggak? Model kayak Tio. Iya enggak? Tidur itu bisa 15 jam. Nah iya kan? Masya Allah. Coba itu. Nah itu masalahnya. Ini harus sadar kita. Kemudian wayasbiro itu udah nggak syair, syairnya cuma satu nadom. Itu diapain tuh? Innal hawa lahuwal hawa nubi ainihi wa sori'u kulli hawa sori'u hawa
hawani. Wa yasbiro dan bawa sabar siapa thalibul ilmi alal mihani. Mihan ini zamannya mihnah, atas ujian. Ujian-ujian wal baliyati dan bencana-bencana. Kita sabar, kita diuji sama Allah. Malam disuruh melek tahajud ya, siang disuruh puasa ya. Itu bagian daripada ujian wal baliyat. Ini ujian bener. Kan ada ujian, ada azab. Kan gitu kan? Ujian bagi yang beriman, azab bagi yang ingkar, kan gitu. Nah, kita di mana kira-kira? Disimak yang bener, Dek. Kila dikatakan khazainul muna ala qanatiril mihani. Awas tuh. Khazainul muna. Bermula khazain itu kan khizanah. Khizanah itu kan bisa diartikan lemari, bisa diartikan gudang kan. Nah, gudang-gudangnya cita-cita itu ala qanatiril mihani, atas gampangannya konatir itu gerbong aja lah. Gerbong-gerbong ujian. Orang kalau mau mendapat cita-cita ya harus berani melawan berbagai macam ujian. Jangan cemen. Tujuan kita apa? Satu, mantep ke atas. Walaupun kita dibelokin ke sono kemari, kita tetap satu tujuan ke atas. Ngerti gak maksudnya? Itu maksudnya mana istiqomah. Gitu loh. Wa unsitu, dan dibacakan nasid siapa saya. Wakila, dan dikatakan innahu, sesungguhnya nasid itu li Ali bin Abi Thalibin, nasidnya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karrama, mudah-mudahan memuliakan siapa Allahu wajhahu, pada wajahnya Sayyidina Ali. Ini kan kudu apal semua lah. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bibayanin zakain wa khirsin wa astibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Ala, apal semua, kudu dihafalin lah, jangan ngopi doang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ala, ketahuilah siapa kamu, la tanalu, tidak mendapati siapa kamu, al ilma, pada ilmu, illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Kamu gak akan bisa meraih ilmu kecuali kamu bisa menjaga 6 hal ini. Saumbika, akan menceritakan dari amba'a yumbi'u, umbi. Saumbi, akan menceritakan, menjelaskan, menerangkan siapa saya kepada kamu bimajmu'iha, dengan kumpulannya sittah, bibayanin, dengan gamblang, dengan jelas. Zakain itu cerdas, ini zaka cerdas. Udah dikasih akal pikiran sama Allah, jangan dirusak. Kadang-kadang ada yang pada mabok, zakanya hilang, maka zakain itu secara tidak langsung nggak boleh kita mabuk. Kenapa? Akal itu karunia dari Allah, lah kok dirusak? Allah aja memberi kemuliaan akal itu hanya kepada manusia, ya termasuk malaikat. Ada nggak ayam yang mempunyai akal? Kambing kebo yang mempunyai akal ada nggak? Otak mungkin punya. Loh, kan beda otak sama akal. Otak yang ada pada binatang itu melahirkan insting. Tapi otak yang ada pada manusia melahirkan pikiran, akal, pikiran. Itu maksudnya. Zakain, cerdas. Ya, kecerdasan itu dijaga, itu amanah dari Allah. Gitu loh. Yang pertama itu zakain, zaki, bukan zaki daplek ya, zaka, cerdas. Wa khirsin, dan khirsun. Nah ini khirsun itu kalau bahasa Jawa aslinya drembo. Drembo itu apa? Maruk kalau bahasa Betawinya. Kita belajar ilmu kudu maruk, jangan dikit-dikit. Semua ilmu yang ada serap. Itu khirsun. Khirsun itu senang tapi tergila-gila, gila kepada ilmu. Begitu loh, ngerti maksudnya? Gila ilmu itu bagus,
Yang nggak benar itu gila beneran. Ngerti? Nah itu nggak benar. Gila ilmu bagus lah, maksudnya belajar. Lihat Kamal, wah terang sendiri dia. Waduh, Kamal itu. Nah itu wahirsin, wastibarin, sabar tadi, istobaro itu. Ya sabar. Wabulghotin, bulgoh, modal sangu. Sangunya apa? Kemauan. Nah, kalau orang tua dulu sangunya cengkir. Ngerti cengkir apa enggak? Cengkir tahu? Anaknya buah kelapa itu. Buah kelapa yang kecil kan namanya cengkir. Tahu enggak? Tahu. Kalau bahasa Betawi apa itu? Konter. Konter jualan apa? Lontar mah lontar. Bukanlah kelapa yang masih gagal jatuh itu loh. Nah cengkir itu singkatan dari kencengnya pikir. Nah itu kan bulgoh. Ya modal materi emang iya. Lu punya modal pada kemari. Tiap bulan pada bayar berapa sebulan? 30 hari. Alhamdulillah ya. Lah iya. Coba itu. Udah digratisin masih nggak tahu diri itu. Siapa begitu? Rahmat. Lah iya kan? Pakai sandi orangnya mana? Udah sembuh belum? Lah kenapa nggak dimandiin aja di itu? Empang. Nah, iya. Waduh, tua bulgotin. Wa irsyadi ustadzin, dan nasihat petunjuk daripada guru. Lu bisa ngaji. Lah nggak ada yang ngunjukin, ngaji bagaimana? Kan? Itu yang keberapa itu? Watuli zamanin, dan lama zamannya. Ngaji pengen cepet. Langsung bisa, nggak bisa. Harus lama. Itu maksudnya long life education. Nah itu syarat-syaratnya. Gitu loh. Ini jadi nggak nih? Diajak anu. Wah 20 menit lagi. Wa mahtiarus syariki. Lah iya kan 2 jam lah. Dan adapun bermula mau milih teman. Fayam bagi. Nah ini untuk mencari partner ini. Biar ketularan kita rajin, maka cari teman yang rajin gitu loh. Nur dengerin. Dan lu Kak Nur jangan berteman sama Umi. Ah kacau lah beta. Ya enggak? Umi kesinggung lagi. Ya kan? Lah iya. Wa ammakhtiyarus syariki, dan adapun bermula memilih partner. Fayam bagi, maka seyogianya apa ayakhtaro, apa bahwa memilih siapa talibul ilmi al-mujidda, tasdid dari kata-kata ajadda, al-mujidda, pada orang yang sungguh-sungguh nyari teman yang sungguh-sungguh belajar. Wal wari'a, dan wari itu orang yang menjauhi yang haram. Itu pertama yang mujid, yang tekun, dan yang kedua yang apik. Wasahibat tabai, dan orang yang mempunyai karakter al-mustaqimi, yang jejak. Itu mempunyai pendirian sahabat itu. Jangan pelintutnya enggak. Ibaratnya pagi dele, sore tempe. Ngerti? Sekarang ngomong A, ntar ngomong B. Nah, itu namanya orang oon. Ngerti ya? Tahu oon enggak? Nah, lihat Rahmat. Lah iya kan? Nah itu. Wa yafirra, dan lari, wal mutafahim ya. Wal mutafahim, dan orang yang mencari pemahaman. Dia memang penasaran terus. Itu mutafahim tuh berarti kan orang penasaran. Dari penasaran dia mencari pemahaman. Nah, dari pemahaman itulah dia akan terketuk hatinya untuk senantiasa belajar. Wa yafirra, dan hendaklah lari, maksudnya menjauhi siapa talibul ilmi minal kaslani, dari orang yang malas. Ya gak? Nemenin pemalas tinggal. Gitu loh. Wal mu'tila, dan orang yang ta'til, mu'atil aja. Wal mu'attili,
dan orang yang pengangguran, mengosongkan waktunya, nggak ada kegiatan apa-apa, itu maksudnya pengangguran. Udah pengangguran, malas lagi, hidup lagi. Waduh, siapa itu? Ya kan? Wal mufsidah, wal miktsaro, dan orang yang banyak omong. Udah rahmat pisan udah. Lah iya kan? Udah males, duaplek, banyak ngomong udah. Wal mufsidah, membuat kerusakan. Cewek ngaji disiram air kencing ya. Mufsid atau bukan itu? Wah, udah piang kerok itu mah. Wal fattan, dan ahli fitnah, provokator. Iya kan? Udah rahmat semuanya tuh ada di sini. Rahmat udah. Masya Allah. Coba itu Mat. Bagaimana itu Mat? Aduh. Kila dikatakan anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Ayo bareng-bareng. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtati. Nggak diapalin. Asalnya la tas'al, jangan tanya siapa kamu. Anil mar'i, tentang seseorang. Pengen lihat seseorang nggak usah tanya ke dianya. Terus gimana caranya? Wa absir, lihatlah siapa kamu. Qarinahu, pada temannya mar'u. Dia berteman sama siapa? Oh, kalau temannya dia sama ulama, insya Allah baik. Temannya dia sama orang ahli zikir, insya Allah baik. Tapi kalau temannya dia sama yang tidak baik, otomatis minimal ketularan tidak baiknya. Itu maksudnya fa'innal qarina, maka sesungguhnya qarin, orang yang berteman, itu maksudnya fa'innal qarina bil muqarini, dengan orang yang menyertainya terus. Ya ketadi, itu ikut siapa qarin. Maka fa'in kana dza syarrin, fa'in kana, maka jika ada siapa muqarin, orang yang teman akrabnya gampangannya, dza syarrin, itu yang mempunyai keburukan, sifatnya jelek, kelakuannya jelek. Bagaimana caranya? Fajannibhu, maka jauhilah siapa kamu hu pada mar'u. Mar'u enggak apa-apa tadi. Sur'atan, cepat, enggak usah lama-lama. Tuh, sur'atan dengan cepat. Sebaliknya wa in kana, dan jika ada siapa mar'u, ada itu dza khairin, orang yang mempunyai sifat baik. Dia mah cakep, dia rajin, tekun, istiqomah, ya kan? Faqarin, maka berinteraksi, bertemanlah siapa kamu hu pada mar'u tahtadi, hale orang yang mengambil petunjuk. Itu maksudnya tahtadi, hale orang yang mengambil petunjuk. Wa unsitu, dan dibacakan nasid siapa saya. Wallahu a'lam bishawab. Udah deh, saya mau diajak sama Pak Haji Awin, halaman 16 ya, besok ya. Ya kan, wa unsitu itu ya udah hitungan udah rampung lah. Kita doa bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.